Hai guys, perkenalkan saya dari kelompok 92, saya sebagai ketua. Halo guys, dan saya sebagai sekretaris. Saya dari Sipali sebagai pewawancara 1. Raffi Adiansyah sebagai pewawancara 3. Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia dan mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia, sekelompok mahasiswa mengadakan diskusi panel interaktif dengan melibatkan mahasiswa internal atau eksternal, dosen serta perwakilan dari aparat, pemerintah seperti Polri dan ASN. Diskusi ini bertujuan untuk mengenali pemahaman serta sikap mahasiswa dan aparat terhadap isu HAM dan anti korupsi. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Bangka. Untuk pertanyaannya Kak, apakah peran mahasiswa dalam memperkuat budaya anti korupsi serta nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam upaya yang sebenarnya? Jadi siapa yang mau jawab? Maaf mengganggu waktunya. Mari Kak. Aku Ray. Perkenalkan Kak, saya masih belum bicara. Nama saya Hana. Di sini saya akan menanyai Kakak mengenai. Oh, ini wawancara ya? Ya. Di sini saya akan menanyai Kakak tentang HAM dan anti korupsi. Jadi gini Kak pertanyaannya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membantu mahasiswa dalam mendukung penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia HAM di lingkungan kampus? Menurut Kakaknya gimana? Udah. Untuk nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua ya, misalnya mahasiswa bisa terlibat dalam kegiatan advokasi HAM atau menciptakan lingkungan kampus yang eksklusif mungkin ya, di mana setiap orang merasa dihargai tanpa memandang latar belakang, mungkin cara kasarnya rasis mungkin. Jadi semua disamakan mahasiswa. Terima kasih ya Kak. Nama saya Akmal Jasa Putra, sarjana hukum, pangkat AKP, dinas di Polsek Sumber Bandung sebagai Kanit Samapta. Izin perkenalkan diri, saya Sarah Nurul dari Fakultas Politik Kencana. Ingin mewawancara mengenai hak asasi manusia pada masyarakat. Untuk pertanyaannya, ada bagaimana Polri dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia di masyarakat. Itu pertanyaannya ya. Pedoman buat kita di Polri khususnya terkait HAM ya. Sebenarnya kita termasuk lembaga hukum atau bidang hukum. Menurut saya
kita sebagai ASN di bidang kepolisian dan sebagai penegak hukum harusnya bisa menjalankan, membantu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Misalnya ada penganiayaan, ada kejahatan lain, atau tindakan kriminal yang lain, kita harus bisa membantu mereka. Di sini mungkin kalau sila kedua ya, keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Artinya kita di sisi bisa menjalankan misi-misi atau harapan-harapan yang diatur oleh HAM. Karena kalau tidak salah HAM ini termasuk Undang-Undang nomor 38 ya, atau 39 tahun 99 kalau tidak salah. Itu aja, intinya gini, polisi harus berkeadilan ya, jadi jangan kena intervensi, jangan kena hasut, harus tegakkan untuk HAM untuk kita. Itu mungkin yang saya jelaskan. Kalau memang kurang panjang lebar, nanti bisa bahas bersama. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, Bapak mohon maaf izin mengganggu. Perkenalkan, saya Sarah Nurul dari Universitas Batu Kencana. Saya di sini akan mewawancari Bapak mengenai hak asasi manusia dan korupsi. Untuk selanjutnya boleh diperkenalkan diri dulu. Baik, izin mengenalkan diri. Nama saya Bribda Jurgito Triatmaputra Sinaga, NRP 050693 Bintang Samapta, Polda Jabar. Baik ya Pak, mulai wawancaranya. Untuk pertanyaannya, dalam situasi menghadapi tekanan atau intervensi yang berpotensi melanggar HAM atau melibatkan korupsi, bagaimana ASN dan Polri dapat menunjukkan integritas dan konsistensi dalam mengamalkan Pancasila? Baik, kami dalam mengamalkan Pancasila, tentunya kami anggota Polri didasari oleh pelatihan pendidikan kami. Jadi kami di dalam pelatihan pendidikan kami melaksanakan pelatihan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kami anggota Polri bisa bekerja sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu kami berbaur dan mendekati masyarakat. Kami selalu berusaha untuk mendekati masyarakat dengan mendengar aspirasi dari masyarakat, dan tentunya kami bisa bekerja dengan transparansi yang baik. Lalu yang terakhir, kami tentunya akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan nilai Pancasila. Itu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami Polri tentunya akan melaksanakan tugas kami dengan baik dan juga melaksanakan presisi untuk memaksimalkan kerja kami dan bisa membuat hasil yang memuaskan untuk masyarakat. Sudah cukup Pak? Ya. Terima kasih ya Pak, Sama. mengganggu. Baik teman-teman, di sini saya Wina Rismadi sedang bersama dosen saya yaitu Pak Andri. Pak Andri boleh memperkenalkan diri Pak? Boleh. Nama saya Andri. Siap. Bapak, apakah saya mengganggu waktunya Pak? Tidak. Tidak. Saya ingin bertanya Pak ya, boleh? Boleh. Cuma dua pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana peran dosen dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses pembelajaran untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran sosial tinggi? Kami bisa mengintegrasikan mungkin nilai HAM dan anti korupsi di dalam kurikulum, misalnya lewat studi kasus atau simulasi debat etik gitu. Cukup. Cukup menarik Pak. Baik, boleh satu pertanyaan lagi Pak? Boleh, siap. Sebagai penutup, pertanyaannya bagaimana seorang dosen dapat mendorong mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan organisasi kampus agar tercipta budaya transparansi dan tanggung jawab? Mungkin dosen dapat menyisipkan ya pembahasan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berorganisasi. Misalnya dalam tentang memberikan rasa tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Oke. Sekian teman-teman, terima kasih. Pak, maaf mengganggu waktunya. Izin perkenalkan diri, saya Sarah Nurul dari Universitas Batu Kencana, Fakultas Keperawatan. Saya di sini ada tugas untuk mewawancarai mengenai hak asasi manusia dan korupsi.
Nah, Bapak boleh perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Baris Mangaru Sarjana Hukum. Maka tidak jabatan saya di sini adalah Panit Reskrim. Orang kedua di Reskrim kali ini adalah Pak Pato. Saya di sini sudah selama 2 tahun lebih lah jadi di Reskrim. Saya seumur umur di kepolisian itu sekitar 25 tahun di Reskrim Mbak sebagai penyidik. Itu aja perkenalan Mbak. Terima kasih atas kehadiran. Izin bertanya ya Pak. Oh boleh. Untuk apa strategi yang dapat dilakukan ASN dan Polri untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi di lingkungan kerja, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila mendukung upaya tersebut? Kalau strategi itu yang biasa kita lakukan itu kan kalau di lingkungan ASN, taruhlah di kita di kepolisian ya, khususnya di kepolisian itu adalah harus ada transparansi, itu kejelasan lah transparan. Kedua, di situ juga harus ada pendidikan korupsinya harus bagus gitu kan. Yang berikutnya juga itu harus ada selain pendidikan, transparansi, harus ada penindakan tegas yang sangat profesional dan akuntabel terhadap pelaku tanpa pandang bulu. Nah, hukum itu tidak memandang status seseorang gitu. Kalau dihubungkan dengan Pancasila ya, kalau seperti yang di butir pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu ya, itulah integritas di situ kan, berarti integritas itu moralnya apa di situ. Kalau masalah keadilannya itu supaya adil gitu kan, ya tidak pandang bulu, itu di sila antara sila kedua dengan kelima lah ya. Nah, itu kalau yang di sila keempatnya itu sama ketiga ya. Itu tadi saya bilang tanggung jawabnya sejauh mana tanggung jawab dia melaksanakan ada pemberantasan korupsi itu kan. Ada nggak tanggung jawabnya, ada nggak kebersamaan untuk supaya terhindar dari korupsi gitu. Utamanya sih integritas, paling utama integritas, transparansi dan moralnya harus kuat secara ya moral itu kan agama lah. Itu aja pendapat saya. Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf atas kalau mengganggu. Nggak apa-apa. Makasih ya. Ya.